Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok media video kelas A akan mempresentasikan infografis kami. Saya Alis Diana akan ditemani oleh teman saya Azmi Askiati, Eka Puspa, Irma Del Aureliana, Muhammad Oka, Nurul Yumna, Sarah Nurfadilah, Tasya Susanti, dan Zainadin Gafir. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu video. Menurut KBBI, video merupakan gambar bergerak atau gambar hidup yang disertai oleh suara. Video merupakan media yang lebih interaktif dan spesifikasi daripada buku, karena video dapat menampilkan hal yang terbatas oleh jarak dan waktu. Dalam pembelajaran, video berisikan pesan-pesan pembelajaran yang digunakan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi. Saya Kapuspa Dewi di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik media video pembelajaran menurut Cepiriana tahun 2007. Pertama itu ada clarity of message atau kejelasan pesan. Media video tuh dapat memahami pesan pembelajaran kepada siswa secara lebih bermakna, dan informasi yang diterima pun dapat lebih utuh sehingga informasi tersebut dapat tersimpan dalam memori jangka panjang. Lalu yang kedua ada stand alone atau berdiri sendiri. Jadi video ini tuh dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar yang lain. Jadi video bisa ditampilkan hanya media video saja. Lalu yang ketiga ada user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Jadi tentunya media video itu harus dimengerti oleh masyarakat, sehingga bahasa pun harus bahasa yang umum dipakai di masyarakat. Lalu yang keempat ada representasi isi. Materinya itu harus benar-benar representatif. Jadi contohnya itu materi simulasi atau demonstrasi yang menampilkan nyatanya gitu ya. Lalu yang kelima ada visualisasi dengan media. Jadi materi dikemas secara multimedia yang di dalamnya itu terdapat teks, sound, video ataupun image yang sesuai materinya. Lalu keenam itu ada menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Pastinya video harus terlihat jernih dan jelas di hadapan siswa atau masyarakat, sehingga resolusi pun harus tinggi. Yang terakhir dapat digunakan secara klasikal atau individual. Maksudnya klasikal atau individual itu ya, klasikal adalah dipakai oleh lebih dari maksimal 50 orang dan ditemani oleh tutor atau guru. Sedangkan kalau individual itu dipakai sendiri, bisa di rumah ataupun di sekolah. Lalu ada jenis-jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, video cerita, yaitu video yang pada dasarnya bertujuan untuk memaparkan sebuah alur cerita. Ceritanya bisa fiksi atau non-fiksi, bisa juga dalam bentuk animasi atau nyata. Nah, ceritanya ini bisa dianalisis oleh peserta didik untuk bahan pembelajaran. Yang kedua itu video dokumenter, yaitu video yang menunjukkan secara real kisah-kisah nyata yang pernah terjadi. Biasanya peristiwa-peristiwa besar yang dijadikan dokumenter. Contohnya itu The Look of Silence atau Senyap, The Act of Killing atau Jagal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Oke, selanjutnya ada video berita. Jadi video berita itu video yang di dalamnya menjelaskan tentang sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan. Contohnya untuk sekarang ini ada memberitahukan adanya gerakan massa antara mahasiswa dan buruh untuk melakukan demonstrasi kepada pemerintah atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu selanjutnya ada video presentasi. Jadi video presentasi adalah video yang di dalamnya terdapat sebuah ide atau gagasan yang disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Jadi di dalam video presentasi kita dapat mengkreasikannya sekreatif mungkin. Contohnya kita dapat membuat video animasi yang di dalamnya terdapat penjelasan secara ringkas yang bertujuan untuk disampaikan kepada audiens. Lalu yang terakhir ada video pembelajaran. Jadi video pembelajaran adalah di dalamnya itu terdapat sebuah materi pembelajaran untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini sangat efektif karena jika siswa belum mengerti dapat diulang kembali video tersebut sampai siswa tersebut mengerti. Nah, video pembelajaran pun dapat kita temui di berbagai media sosial. Contohnya di YouTube juga sudah banyak. Nah, lalu kapan sih video pembelajaran ini digunakan? Media ini digunakan ketika guru ingin meningkatkan pembelajaran siswa sesuai dengan panduannya. Panduan yang pertama, belajar untuk berbagi gagasan. Contohnya, para siswa yang memiliki kemampuan terbatas, mereka saling membantu untuk menggunakan kamera digital yang dipasang di tripod. Dari situ mereka saling menceritakan kisah, berbagi gagasan, berbagi pengetahuan yang mereka miliki.
Yang kedua, belajar untuk sebuah proses dan kemampuan untuk sebuah tugas. Contohnya, guru menayangkan video cara mendaur ulang barang bekas. Dari situ, mereka menyaksikan cara mendaur ulang barang bekas tersebut. Nah, tahap demi tahap tersebut, mereka akan gunakan untuk menggambar bayangan yang akan dijadikan tugas nantinya. Lalu yang ketiga, mengenal orang lain dan memahami setiap kebudayaannya. Contohnya, guru menayangkan orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dari situ, mereka dapat mengenal sisi lain kehidupan mereka. Lalu, guru pun menayangkan video mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia, suku bangsa, etnis, agama, semuanya. Tapi dari situ, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling menghormati dan saling memahami setiap kebudayaan kita. Panduan yang keempat yaitu belajar mengamati bebas resiko dan mendramatisasi sebuah kejadian. Contoh dari mengamati bebas resiko adalah misalkan siswa SD menyaksikan proses letusan gunung berapi di Hawaii melalui video. Jadi peserta didik itu bisa menyaksikan proses letusan gunung berapi dengan jelas tanpa bisa membahayakan peserta didik tersebut. Dan contoh dari mendramatisasi sebuah kejadian, misalkan siswa SMP menyaksikan proses evolusi transportasi. Dan panduan yang kelima atau yang terakhir yaitu belajar menyelesaikan masalah yang diterapkan pada topik diskusi. Misalkan siswa SMU menelaah sebuah dokumenter yang menjelaskan tentang masalah pendudukan berlebih di Amerika Serikat. Jadi peserta didik tersebut bisa membayangkan bagaimana cara memecahkan masalah jika terjadi hal semacam tersebut di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan media video sebagai media belajar. Yang pertama, mengembangkan imajinasi peserta didik. Media video dapat menampilkan gambar bergerak atau gambar 3 dimensi yang dapat mengembangkan imajinasi siswa. Yang kedua, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang realistis. Media video dapat menyajikan fenomena yang mungkin beresiko untuk diamati secara langsung. Contohnya, mengamati proses gerhana matahari, proses gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Cepat di sini dapat diartikan bahwa media video dalam menyampaikan hal-hal abstrak dapat dipahami dengan cepat dan mudah diingat karena media video menampilkan video dengan secara realistis. Lalu kelebihan yang keempat adalah mengembangkan pikiran dan pendapat siswa. Jadi siswa itu bisa dengan nonton video bisa punya pendapat sendiri, pikiran sendiri. Ini itu artinya apa, itu artinya ini. Jadi nggak harus ngikutin kata-kata guru kalau dijelasin pakai bicara gitu. Yang kelima, video dapat diulang-ulang agar lebih jelas. Kalau kita nanya sama temen atau orang lain atau guru kan nggak enak gitu ya, nanya terus nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau video bisa diulang-ulang terus sampai kita ngerti. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, dibutuhkan peralatan yang menunjang. Ya jelas ya, kan kalau bikin video harus ada laptop, HP, atau komputer. Kekurangannya yang lain dalam menyusun video ini, kita perlu keahlian yang khusus karena media ini melibatkan gabungan audio dan gambar. Di sisi lain pun kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyusunannya. Kekurangan yang selanjutnya, jika pembelajaran bersifat massal atau peserta didik berada dalam jumlah yang banyak, dalam penyajiannya membutuhkan alat bantu berupa proyektor, sedangkan proyektor sendiri pun memerlukan lingkungan atau ruangan yang gelap agar dalam penyajiannya bisa maksimal. Dan yang terakhir, dalam pembuatan media ini, kita perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit mengingat banyak peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan video tersebut. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang materi video untuk pembelajaran. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.